Terusan Abah lahir di Ciptarasa, ayeuna Abah di Kasepuhan Ciptagelar, janten pupuhu adat di kampung adat Ciptagelar. Ya, Abah penginten neraskeun pun rama regenerasi anu ka-10 kanggo mimpin di kampung adat di Kasepuhan Ciptagelar. Terusan turun temurun di kawitan Bogor ngalih ka Lebak Larang, ka Lebak Binong, ka Tegalumbu, ka Talaga, Pasir Jengjing, ka Bojong, penginten dugi ka Pun Aki di Linggarjati, sareng apa almarhum di Pangapungan, nembe ka Abah penginten 10 generasi kanggo mimpin di Kasepuhan Ciptagelar ieu. Terusan adat istiadat anu diturun temurunkeun ti leluhur Abah kapungkur dugi kadanget ayeuna salasawiosna budaya Melak Pare. Dina Melak Pare eta ti kapungkur dugi ka ayeuna sadayana masih secara tradisional. Adapun di luar adat istiadat ya penginten Abah oge seiringna perkembangan zaman ya lebat teknologi ya dugi ka ayeuna penginten alhamdulillah ya istilahna aya listrik nganggo mikrohidro oge. Terus di aya kanggo media komunikasi salah sawiosna aya radio, aya televisi, terus di pengembanganana aya internet kanggo ayeuna. Penginten seputaran anu aya di Kasepuhan Ciptagelar kurang langkung sapertos kitu hatur nuhun. Penginten mugia aya dina kalancaran nyuhunkeun rojonganana ti sadaya. Saya seorang pendatang yang ternyata cuma dalam waktu menginap sehari udah terkagum-kagum luar biasa, dan saking kagumnya sampai lupa untuk nengok ke atas ke studionya RSC FM. Jadi buat semua yang ada di sini wargi khususnya yang kepengen siaran terus mendapatkan banyak imajinasi, ternyata di sini luar biasa inspiratif. Bayangkan dulu kalau saya siaran biasanya di ruang studio, terus juga atau mungkin kalau di gedung ya di Jakarta paling lihat jalanan, pernah waktu itu di Jalan Rasuna Said. Sekarang ternyata di sini pemandangannya luar biasa. Untuk pemancar Ciga TV sendiri sebetulnya dulu itu bukan televisi tapi radio FM. Kebetulan Abah dulu sekolah di Sukabumi untuk SMP sama SMA. Kebetulan belum ada seperti sekarang ini. Untuk saat ini mah ya SMP udah ada di kampung Abah. Dulu mah nggak ada. Tahun 99 Abah sekolah di Sukabumi. SMP, SMA sampai keluar 2003. Ya Abah istilahnya mendapatkan satu keinginan. Waktu sekolah kan susah untuk berkomunikasi ke orang tua, ke Ciptagelar ke sini. Jadi ya selama di sekolah ya memikirkan gimana caranya Abah punya komunikasi yang bisa digunakan untuk di masyarakat. Kebetulan waktu itu Abah kontak ke Telkom untuk bisa membangun komunikasi di kampung adat Ciptagelar. Ya alhamdulillah terjawab 2009. Ya, sebelum 2009, sebelum ada komunikasi telepon itu Abah sempat ngobrol dengan almarhum ayah Abah, Pak, kita butuh komunikasi untuk di masyarakat adat. Kata almarhum, ya udah silahkan, kira-kiranya apa? Ya salah satunya Abah membuat satu stasiun radio FM, waktu itu namanya radio komunitas, itu Abah kasih nama RSC FM. Itu namanya diambil dari Radio Suara Ciptagelar. Jadi ya kita bangun waktu itu tahun 2003-2004 dan berjalan alhamdulillah. Terus lagi tahun 2009 semeninggalnya almarhum ayah Abah, digantikan oleh Abah itu 2008 waktu itu. Kebetulan ya karena tahun 2009 itu ada telepon masuk, otomatis ya ada dua komunikasi antara lokal dengan yang interlokal. Jadi ya Abah kembangkan lagi, waduh ini kayaknya FM cuma audionya aja. Kalau misalkan itu kita kembangkan ada gambarnya kayaknya lebih bagus gitu. Jadi ya Abah iseng-iseng nyobi buat pemancar TV waktu itu.
Dan kebetulan ada Kang Yoyo. Abah mah karena iseng cuma membuat alatnya aja untuk siaran dan sebagainya, Abah pasrahin ke Kang Yoyo. Jadi Kang, ini ada alat buat komunikasi, kayaknya bagus untuk dokumentasi kita di Kasepuan untuk ditayangkan di situ, dan diurus sama Kang Yoyo sampai saat ini. Jadi ya mulai pengerjaannya itu dulu itu kita ya maklum dengan alat seadanya. Dari waktu pertama kali Abah bikin itu cuma dibuat pemancarnya itu Abah ngerusakin satu handi talkie dengan satu PCD. Itu dibuat satu pemancar berdaya kurang lebih 0,5 watt waktu itu. Ya kalau untuk satu kampung Abah alhamdulillah lah bisa diterima. Dan untuk saat ini ya Abah kembangkan lagi menggunakan pemancar sekitar 5 watt aja untuk diterima oleh warga di seputaran Ciptagelar ini. Dan kita kembangkan lagi untuk saat ini kita, karena ada beberapa titik spot yang tidak dapat oleh pancaran dari Ciga TV, ya kita kembangkan pakai kabel TV. Jadi ya itu alhamdulillah udah bisa nyebrang ke warga di bawah yang dulunya tidak dapat siaran Ciga TV, sekarang alhamdulillah udah dapat. Kurang lebih sejarah singkatnya Ciga TV seperti itu. Untuk nama Ciga TV tersebut Abah pikirin dulu, karena awalnya kan kita bangun itu belum ada namanya TV-nya itu. Abah mikir nama yang bagus apa sih untuk Ciga TV. Kebetulan waktu pertama kali pemikiran itu Abah bikinnya itu sebetulnya CTV, itu Ciptagelar TV. Berhubung di Banten juga ada CTV, jadi ya kita kembangkan lagi apa ya kira-kiranya namanya yang agak pas untuk di kita. Kebetulan Abah sama Kang Yoyo sama ada temen dari Bandung, kebetulan ada Dalang Opik, waktu itu bertiga kita ngobrol nyari nama untuk TV yang sekarang jadi namanya Ciga TV. Ya ketemu Ciga TV itu tersebut. Kebetulan Ciga TV itu untuk secara aslinya itu sebetulnya singkatan dari Ciptagelar TV. Jadi awalnya berdirinya Ciga TV, kita sebetulnya awal mulanya itu kita ngebangun radio dulu. Itu tahun sekitaran 2004-2005 lah Abah resmiin jadi RSCFM waktu itu. Kebetulan untuk saat ini RSCFM karena kemarin perizinannya kita alihkan dari TV radio komunitas ke radio umum, itu kebetulan ada masalah kemarin, jadi sementara ini belum bisa siaran lagi. Cuma ya masih bisa mungkin ke depan kita kembangkan lagi. Dan 2009 kita buat TV Ciga TV itu. Jadi ya radio kita bangun di 2005-an dan TV di 2009. Jadi untuk Ciga TV sendiri kebetulan untuk adminnya itu ada Kang Yoyo yang ngurus semua segala macamnya. Cuma untuk siaran di dalamnya itu kita bagi ada sekitar 70-30% itu tayangan kita maksimalin di angka 70% itu tayangan-tayangan lokal dan 30% itu tayangan-tayangan dari internasional. Jadi untuk 70% sendiri itu kita menayangkan satu masyarakat adat tentang kehidupan kita sehari-hari, dan sisanya mungkin ya dari Sabang sampai Merauke juga sesama masyarakat adat, walaupun dari luar negeri ya kita tayangkan juga untuk di 70% tayangan. Terus lagi yang ambil dari warga itu kita ngajarin anak-anak yang lagi sekolah, biasanya anak-anak SD sama anak SMP. Terus lagi ada dari warga juga yang ngambil dari gambar dari handphonenya masing-masing, ya itu bisa disetorkan ke Ciga TV juga untuk ditayangkan. Dan kita beberapa anak yang udah lulus SD yang tidak melanjutkan juga kita ajarin semua untuk yang mau belajar
cara ngambil gambar, cara ngediting dan sebagainya. Jadi kita terbuka di Ciga TV. Walaupun istilahnya tidak ada gajinya, ya minimal kita ajarin skillnya buat anak-anak kita di Kasepuhan Cipta Gelar biar bisa ngambil gambar yang baik seperti apa dan untuk ngeditnya seperti apa sampai ditayangkan di Ciga TV. Jadi ya kita menggunakan anak-anak lokal semua. Seruping arku Kusumocong tahun 2018 Careng Ciga TV. Sri Kandi mapan turu Subodro Saya Rewangi warga Kasepuhan Cipta Gelar yang mulai kembali ke Kasepuhan itu sejak tahun 2008. Sebelumnya saya tinggal dan hidup di luar Kasepuhan, tetapi pada saatnya kemudian saya harus menjalani tugas dari leluhur saya yang berada dalam tubuh saya sebagai jambatan atau juru komunikasi di Kasepuhan, dan itu harus dijalani sejak tahun 2008 hingga ke depan. Saya sendiri pernah hidup dan tinggal di luar, kemudian menjalani beberapa hal, terutama hubungannya dengan laku hidup yang saya jalani sebagai anak modern, sehingga punya kesempatan beberapa kali juga untuk mengenal dunia luar, bukan cuma di negara Asia, tapi juga negara Eropa, negara Amerika, dan beberapa tempat yang lainnya yang pernah saya kunjungi, sehingga bekal sebagai tugas dari jambatan atau juru komunikasi itu memang diperlengkapi oleh leluhur seperti halnya untuk mengkomunikasikan siapapun saudara yang dari luar untuk masuk ke dalam tatanan di Kasepuhan Cipta Gelar. Eksistensi Ciga TV ini menjadi penyeimbang dalam informasi keseharian yang berlangsung di Kasepuhan, dan paling tidak menjadi informasi buat saudara-saudara dan warga Kasepuhan yang berada di 568 perkampungan. Itu bisa dilihat bahwa belakangan banyak orang tua atau para bariskolot yang ingin memberikan pengajaran atau informasi tentang keadatan sementara tidak didapatkan di televisi nasional. Sehingga hal yang lain adalah dengan adanya Ciga TV kemudian beliau cuma bahasanya lebih dimudahkan untuk mengajarkan tata tradisi keadatan yang ada di Kasepuhan lewat tayangan yang ada di Ciga TV. Paling tidak itu harapannya. Tidak berharap banyak atau berlebih keinginan untuk juga bisa ditonton oleh masyarakat yang lebih luas, karena harapannya sederhana, yaitu cuma untuk lingkungan kemasyarakatan keadatan yang ada di Kasepuhan saja. Dukungan dalam merealisasikan lahir dan berkembangnya Ciga TV Cipta Gelar ini itu karena semuanya kalau dilihat bahwa barang-barangnya pun cuma barang rongsokan yang kemudian dipilih, komponennya dirangkai dan kemudian dijadikan, dan itu sebetulnya biaya yang cukup murah Abah membuat ini. Tetapi ada beberapa perangkat yang kemudian kita juga harus membelinya lebih jelas, seperti komputer. Itu kan daripada membuat lebih baik membeli. Ciga TV Cipta Gelar menayangkan apa yang disebut dengan dokumentasi sadidinten Kasepuhan. Dokumentasi sadidinten atau dokumentasi keseharian, apa yang berlangsung, mereview kegiatan-kegiatan yang pernah terjadi sebelumnya. Karena ini kegiatan tradisi, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, lakunya hampir sejenis, hampir serupa. Yang dijalani adalah laku kehidupan keseharian dalam hal pertanian padi, dari mulai mempersiapkan lahan, mengolah, kemudian menanam,
panen, sampai mengurusi hasil panen, sampai kemudian mempestakan padi itu sendiri di acara besar yang disebut Serentahun. Dari tahun ke tahun tradisinya seperti itu. Tetapi yang kemudian menjadi pembanding dari tahun ke tahun bisa dilihat lewat tayangan televisi. Bagaimana kejadian tahun 2008, suasana dan nuansa laku yang terjadi dari tahun ke tahun bisa dilihat dari tayangan yang serupa, yang sejenis. Sehingga kemudian kami menyebut bahwa tayangan televisi Cipta Gelar itu cuma mereview kegiatan yang ada di wilayah Kasepuhan, yang menjadi keseharian tatanan tradisi kami sebagai masyarakat adat yang menjalani titipan. Jadi dalam lakunya yang terjadi adalah dokumentasi kehidupan pertanian, dokumentasi kehidupan kemanusiaan, seperti ada juga yang melaksanakan kegiatan pesta atau hajatan, hajat lembur, hajat masyarakat yang diadakan setiap waktunya pasti akan mengalami hal yang berbeda sesuai dengan juga waktu, atau kita menyebut babad dan abad. Inilah yang kemudian membedakan ciri laku yang terjadi dari waktu ke waktu dan bisa dilihat dokumentasinya di Siga TV. Dari tahun 2008 hingga hari ini tahun 2020, artinya sudah 12 tahun Kasepuhan menjalani tugasnya menginformasikan apa yang terjadi di Kasepuhan kepada warganya. Itu saja. Itu ada beberapa yang kita sebut para pelaku yang sama-sama bertugas di Kasepuhan. Saya telah mengalami satu kali generasi, kedua, ketiga, dan ini yang keempat. Jadi itu silih berganti. Silih berganti kenapa? Karena rata-rata yang ikut terlibat di produksi televisi Cipta Gelar ini adalah anak-anak yang dulunya sedang dalam proses pembelajaran. Kemudian ketika menginjak dewasa, dia harus berganti tugas lagi atau menjalani tugasnya sebagai warga Kasepuhan, sehingga tugas menjadi kameramen atau editor Siga TV jadi tidak memungkinkan bagi dia, sehingga kita membuat pendidikan yang baru bagi anak-anak baru yang kemudian memiliki ketertarikan. Sekarang ini telah mengalami 4 generasi yang dilahirkan dari waktu ke waktu ke generasi yang kemudian ketika satu waktu misalnya kita membutuhkan tangan-tangan mereka yang hari ini telah tidak memegang lagi tugasnya di Kasepuhan atau di Siga TV ini, kita cukup mudah untuk meminta waktu mereka karena mereka telah bisa menggunakan peralatan. Jadi kalau kami di sini tidak, satu karena ini non-profit sekali, tidak ada bayaran sama sekali. Siapapun yang menggarap televisi Cipta Gelar ini atau Siga TV Cipta Gelar ini, kami tidak pernah mendapatkan bayaran kecuali hidup bersama-sama selama mereka bertugas menjalani proses pembelajaran dengan Siga TV. Dan hasil yang mereka dapatkan sebetulnya adalah bagian yang kami sebut sebagai laku hidup di Kasepuhan. Itu sebagai proses dari pengabdian kami dari warga kepada sepuh atau kepada Kasepuhan. Lewat tata cara ketika saat bergotong royong, itu semua akan menjalani tugasnya sebagai laku hidup warga Kasepuhan. Nah, karena ngumpul bersama-sama sehingga kemudian rata-rata kami aplikasikan bahwa orang yang mengambil gambar dari Siga TV pun sama-sama sebagai tugas laku di mana mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung di Kasepuhan. Jadi Siga TV adalah bagian dari laku hidup kami sebagai warga Kasepuhan untuk mengabdi kepada sepuh.